Halo sahabat sehat, apa kabar? Semoga banyak konsen mas Ban sama aku. Bisa menyebabkan namanya depresi mas. Itu yang bahaya. Kalau sudah depresi biasanya terjadi perubahan mood, baik itu yang awalnya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, jumpa lagi di acara program kita di Yo Podcast, Yo Mari Kita Sehat. Nah, sahabat sehat, pernah nggak kalian itu khususnya sahabat muda nih merasakan suatu waktu merasa tertekan, sedih, kemudian ya depresi dan yang semisalnya lah. Kalian sadar nggak sih kalau kalian itu lagi punya masalah? Kalian sadar nggak kalau kalian itu lagi nggak baik-baik saja? Nah, kabar baiknya hari ini kita akan membahas tema tentang kesehatan mental. Dan di tengah-tengah kita, di studio kami sudah hadir seorang tenaga kesehatan yang dia sangat konsen di bidang kesehatan mental, Mas Agus Sistiawan. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas sudah berapa lama tugas di Puskesmas Sebakung Jaya? ya perkenalkan nama saya Agus Sistiawan. Agak dekat-dekat Mas, biar suaranya oke gitu. Jadi saya di Puskesmas Sebakung Jaya ini pertama kali saya diangkat PNS di tahun 2014 sampai di tahun 2022. Jadi sekitar 8 tahun ya Mas ya, 8 tahun. 8 tahun. Dan pertama kali saya itu ditugaskan di sini, pertama kali saya pegang itu adalah program kesehatan jiwa atau mental. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi cukup lama lah saya menangani teman-teman yang berhubungan dengan kesehatan mental dan jiwa. Kalau gitu saya nggak salah memanggil Mas Agus di sini ya. Dan saya juga pernah kok ngikut pelatihan namanya CMHN khusus perawat-perawat jiwa dia. Gitu. Kayaknya udah expert banget ini nih. Mas Agus. Saya dari awal udah memperhatikan sampean sih Mas Agus ya. Mas Agus ini sudah menjadi tempat curhat baik dari segmen anak-anak sampai dewasa. Ya, benar. Ya kan? Dan itu saya menyaksikan sendiri. Nah, itu ada nggak hubungannya dengan kesehatan mental yang Mas Agus pegang? Oh banyak Mas, banyak sekali, ya? Banyak sekali memang kita khususnya di Puskesmas ini ya, kita juga memang ada kegiatan bahasanya kami itu screening. Deteksi dini teman-teman atau keluarga kita yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Dan memang banyak pasien atau itu beberapa pasien datang biasanya dengan keluhan nafsu makannya turun, nafsu makannya berubah. Itu bisa karena kesehatan mentalnya terganggu gitu. Dan secara definisi Mas ya, WHO itu kesehatan mental itu suatu kondisi di mana seseorang itu satu mampu memahami potensi dirinya. Yang kedua, dia mampu menghadapi stres yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mampu produktif, kayak seperti kita nih, walaupun banyak masalah, misal kita masih tetap jangan kita dong. Oh gitu. Enggak ya, terus kita masih bisa produktif, masih bisa menghasilkan, masih bisa bekerja. Dan yang terpenting dikatakan sehat mental itu kita masih bisa berkontribusi, berpartisipasi dalam kehidupan sosial kita, lingkungan kita. Kita masih bisa hadir di situ. Oh, gitu. Jadi kalau gitu memang sehat itu ternyata ruang lingkupnya bukan hanya physically ya, tetapi juga mental. Benar. Yang ditandai sebagai karakteristiknya tadi 4 tadi itu ya. Pertama bahkan bukan hanya mental. Jadi dikatakan sehat kalau dibilang itu terintegrasi. Semua kompleks. Dikatakan sehat itu apabila tidak ada gangguan baik itu fisik, mental, sosial, bahkan spiritual ya? Bener banget. Jadi itu harus lengkap baru dikatakan sehat. Kadang kan kita fokusnya fisik aja Mas. Jarang yang mental ini kita sentuh. Padahal kadang ada beberapa penyakit fisik disebabkan oleh mental, oleh pikiran kita yang kurang bagus. Contohnya emah aja. Kadang kan kalau kita lagi banyak masalah, asam lambung naik menyebabkan nyeri perut. Bisa juga tekanan darah tinggi. Ketika kita dalam kondisi mental kita kurang baik, bisa menyebabkan tekanan darah juga semakin tinggi. Jadi kalau gitu gangguan kesehatan mental itu pengaruh banget sama dengan kesehatan fisik ya? Iya. Bahkan ada gini Mas, kadang ada yang begini. Orang sakit nih lama, sudah berobat ke dokter, sudah dicek lab, sudah di ronsen sebagainya, tapi kok tidak ditemukan masalah. Saya sering menemukan kayak gitu ya. Ada masalah di kesehatan mentalnya gitu. Bahkan gini Mas, perlu kita ketahui ini data Riskesdes, biasa penelitian lah di tahun 2000. Riskesdes apa itu? Riset Kesehatan Nasional di tahun 2018 tentang kesehatan mental.
Jadi di atas 15 tahun ke atas itu udah sekitar 9,8% orang mengalami gangguan di kesehatan mental, gangguan mental gitu. Dan itu sering orang nggak sadar ya? Nggak sadar, dan itu kita bisa kalau 15 tahun ke atas berarti anak-anak SMA itu udah banyak juga mengalami gangguan mental. Oke, itu penyebabnya apa aja Mas? Penyebab gangguan mental. Yang inilah ya faktor-faktor pencetusnya lah. Faktor-faktor pencetusnya kita bagi 4 sih biasanya Mas, bukan bagi 4. Ada bio itu fisik kita. Contoh Mas, ketika kita sakit lama, misalnya yang sering ya Mas, yang kronis-kronis ya, diabetes misalnya atau HIV, itu kan lama banget, itu bisa mengganggu mental kita Mas. Itu disebabkan oleh bio. Kalau misalnya dari pikiran, ya pikiran kita sendiri, mungkin karena ada target-target kita yang tidak tercapai, kan bisa menyebabkan mental juga, gangguan mental. Yang ketiga sosial. Misalnya perceraian, putus cinta, bisa itu ya? Bisa, termasuk sosial. Paling sering tuh cinta Mas. Bahkan kita tahu kemarin kejadian di wilayah kita sendiri ya, ada anak usia 19 tahun bunuh diri karena cinta, padahal belum pernah ketemu sama pacarnya. Bunuh diri karena cinta padahal nggak pernah ketemu, maksudnya gimana nih? Jadi kan gini Mas, yang namanya Mas pernah jatuh cinta kan? Dulu sih. Dulu ya. Kadang jatuh cinta gagal pasti kecewa banget ya Mas ya. Sakit banget. Jadi ketika putus cinta itu bisa menyebabkan namanya stres, terus biasanya kalau namanya putus cinta atau masalah lainnya menyebabkan kita sedihnya itu berlarut berlarut sampai jangka waktu yang cukup lama. Nah, ketika dalam jangka cukup lama ini bisa menyebabkan namanya depresi Mas. Itu yang bahaya. Kalau sudah depresi biasanya terjadi perubahan mood, baik itu yang awalnya nih semangat beraktivitas jadi malas, bahkan tidur terganggu, makan juga terganggu Mas kalau sudah terjadi perubahan mood. Yang lebih berbahayanya lagi, kalau depresi itu bisa berpikiran untuk bunuh diri, yaitu yang kemarin terjadi kasusnya. Anak remaja diputus cinta, dan dia ketika stres, kita ini stres ini hal yang wajar Mas. Normal. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa, walaupun dalam kondisi nggak enak nih, kita harus tetap aktif, tetap bersikap baik. Ada pepatah mengatakan gini Mas, walaupun hati lagi negatif tetap lakukan yang positif. Contoh nih, kan kebanyakan orang lagi depresi ini kan murung diri aja di kamar, nggak mau keluar rumah, bahkan untuk sosialnya jarang, berinteraksi juga jarang, makan terganggu, kan bahaya Mas. Kalau sudah makan terganggu, otomatis kan bahaya juga untuk fisiknya. Otomatis kita harus memaksa untuk makan walaupun hati kita lagi nggak enak ini. Kan hati lagi nggak enak nih, lagi nggak mood bahasanya, karena depresi itu perubahan mood Mas, perubahan mood. Jadi ya mau nggak mau kita harus bersikap baik. Oke, Mas, tadi kan itu saling berkaitan ya antara kesehatan fisik dan mental, atau juga sebaliknya, bisa fisik menjadi gangguan kesehatan mentalnya terganggu, atau kesehatan mental menyebabkan gangguan fisik. Benar. Nah, gini Mas, sebenarnya tadi yang seperti Mas Agus bahas itu kan ketika orang itu stres, ketika orang itu depresi, sedih, itu kan wajar ya. Nah sekarang tuh secara mengantisipasinya gimana? Misalkan nih orang lagi putus cinta, lagi sayang-sayangnya misalkan, terus ditinggal, lagi sayang-sayangnya ditinggal. Ini gimana cara mengantisipasinya? Jadi gini Mas, ketika ada hal yang negatif, otomatis kan respon alami Mas. Ketika putus cinta nih, respon alami kita kan sedih, ya kan? Respon kita sedih. Nah, yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita mengalami putus cinta, contohnya nih, satu Mas, ketika orang yang mengalami gangguan mental ini, satu itu curhat ke teman yang dia percayai, jangan lupa berdoa untuk sholatnya Mas ya, kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketiga, bisa Mas datang untuk ke psikiater atau ke psikolog gitu. Kadang kan orang beranggapan gini ya Mas ya, kadang orang datang psikolog takut, image-nya kan agak buruk di masyarakat. Tabu. Padahal itu hal yang wajar. Contohnya aja gini Mas, ketika kita batuk, ya kan, kita kan harus pergi berobat. Nggak bisa batuk kita tahan, mau bersin kita tahan. Begitu juga mental Mas, mental kita ini lagi terganggu, nggak bisa dong kita
nggak bisa mengeluarkan kesedihan, mengeluarkan kekecewaan, itu kan memang respon alami dari tubuh kita ketika kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Oke Mas, nah tadi ya ketika orang itu mengalami gangguan kesehatan mental sebelum dia datang ke psikolog atau ke psikiater ya, kan puskesmas juga sudah memfasilitasi ya, ada tenaga-tenaga kesehatan yang memang concern di bidang itu. Berarti harusnya masyarakat juga memiliki awareness ya, bahwa mereka juga sadar. Jadi puskesmas itu bukan hanya sekedar tempat orang yang bermasalah dengan kesehatan fisiknya, tetapi juga mentalnya. Kira-kira begitu ya. Jadi sobat sehat semuanya jangan ragu untuk ke puskesmas ketika sobat sehat itu mengalami ya perasaan-perasaan yang disampaikan tadi ya, rasa gelisah dan sebagainya. Kalau apatis Mas, kan tadi bilangnya kalau sehat mental itu sosialnya bagus ya. Kalau apatis kan sosialnya kurang bagus tuh, itu masuk gangguan kesehatan mental nggak ya kira-kira ya? Iya, kalau itu ya, kan dikatakan sehat mental ya tadi, baik itu bio, psiko menghadapi stresnya bagus, sosialnya bagus. Ya bisa jadi, misalnya dia minder. Misalnya dia apatis karena apa? Bisa jadi dia minder. Atau memang dia tipe-tipe orangnya introvert, sulit bergaul. Ya kan, itu yang perlu kita gali lagi. Kita juga nggak bisa langsung menjudge dia mengalami gangguan mental, tapi memang ada beberapa orang punya karakter yang memang sulit untuk bersosial gitu. Nah, Arpian atau pernah mengalami gangguan mental karena putus cinta? Banyak pikiran. Jadi gini sih Mas, sebenarnya stres itu kan hal yang biasa ya. Stres itu hal yang biasa yang kita hadapi. Yang terpenting bagaimana cara kita tadi mengendalikan stres itu dengan hal yang positif. Contoh, hobi. Kalau kita ada hobi lagi stres putus cinta, ya berusaha untuk hobi kita yang buat kita menyenangkan. Ya, olahraga misal, atau main game, atau membaca buku, atau jalan-jalan gitu. Jadi bisa membuka diri ya. Membuka diri. Jangan fokus di masalahnya doang. Healing jalan-jalan. Ya, jalan-jalan gitu. Nah, Mas Agus, kehidupan kita juga saat ini kan nggak lepas dari peran media sosial ya. Benar. Itu media sosial itu berpengaruh nggak sih terhadap kesehatan mental? Iya Mas, ada beberapa penelitian ketika misalnya media sosial nih memberikan informasi tentang kasus bunuh diri atau orang-orang yang bunuh diri, itu juga sangat mempengaruhi orang-orang awam loh Mas. Bisa dia waktu ada masalah terpikir karena pernah membaca itu kan medsos-medsos yang isinya bunuh diri, kadang ada beberapa orang tuh jadi terpikir untuk melakukan itu gitu. Jadi semakin dia membaca, semakin banyak mendengar, otomatis terpikir ya, terpikir. Di bawah alam sadarnya dia ya. Sekali. Dan itu punya potensi untuk melakukan hal yang sama berarti. Benar. Bisa mengikuti apa yang pernah dia lihat. Jadi harusnya ketika mendengar atau membaca berita itu harus gimana dong? Harus memang dia harus menyeleksi kembali. Ini bagus enggak informasinya, terus dia juga ketika ketika ada masalah harus memang tadi tuh harus curhat, harus melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang positif. Oke, Mas, masalah itu kan pasti tetap ada ya. Kita nggak mungkin kan nggak lepas hidup itu dari masalah gitu kan. Nah, cara memanage masalah itu kan nggak mungkin bisa dihilangkan ya. Tapi kalau tadi lihat pemaparannya Mas Agus itu bisa dikendalikan. Nah, cara pengendaliannya yang paling memungkinkan ya, atau tips apa gitu yang membuat kita tuh ya bisa menerima terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Karena ketika itu orang itu gagal mendapat apa yang diinginkan, itu pasti dong stres dan itu wajar kan. Jadi gini Mas, benar, masalah itu pasti selalu ada di kehidupan kita. Namanya juga manusia Mas ya. Namanya manusia itu pasti ada masalah, ada ujian, ada tantangannya. Tapi yang terpenting satu, kita harus menerima, baik itu positif ataupun negatif. Menerima dulu, baik itu positif atau hal yang negatif. Nah, gimana kalau kita memang ya kitanya yang salah? Yang salah. Artinya kita dalam posisi memang melakukan tindakan yang negatif. Berarti apa itu? Kita harus memaafkan diri kita sendiri juga. Iya, benar sekali. Itu hal yang sangat bagus, Mas. Kita selain memaafkan orang lain, kita lebih baik memaafkan diri kita. Tentang masa lalu yang masa lalu ya biarlah masa lalu. Waktu kita adalah yang sekarang, masa depan masih akan datang. Masih panjang ya. Berarti kan? kita fokus untuk di masa ini. Ya, karena gini, kadang kita itu begitu mudah memaafkan orang lain. Benar. Begitu mudah kita berbaik
kepada orang lain, tetapi kadang-kadang lupa kita untuk berbaik kepada diri kita, untuk memaafkan diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Terus yang kedua, yang pertama kan itu ya Mas ya, menerima. Yang kedua, kita juga ketika ada teman yang curhat atau ada masalah, misalnya contoh gini ya Mas, ketika ada teman datang nih, aku habis diputus cinta nih, aku ada masalah ini, kita jangan langsung ngomong gitu aja sedih, gitu aja baper. Itu hal yang kurang bagus Mas. Kita sebagai teman yang baik, kita harus memberikan respon yang positif. Kita nggak bisa dong orang lagi sedih jangan sedih. Ya itu kan respon alami yang kita hadapi. Yang terpenting adalah ketika muncul perasaan itu kita melakukan hal-hal yang positif. Jadi penting juga ya kita untuk memiliki seorang teman yang bisa tanda kutip menampung keluhan-keluhan. Benar, bestie yang dia percaya gitu. Tapi Mas ketika sudah curhat nih ke teman, ada beberapa memang harus ketemu psikiater atau psikolog. Karena gini Mas, mental itu kan bisa dibagi. Kita tuh nggak nyebut mental itu sakit, tapi gangguan ya. Gangguan bisa hari ini lagi sehat, besok sakit. Dan mental itu ibaratnya tabel ya Mas ya. Dia ada tiga tabel, di tengah juga ada. Jadi ada sakit, ada sehat di tengahnya. Mental itu bisa berada di tengahnya juga, gitu, nggak langsung ke kiri. Berarti bisa kadang-kadang geser sedikit, kadang bisa juga ke kiri. Benar sekali, gitu. Oke Mas Agus, kira-kira sebagai penutup nih apa yang perlu disampaikan ke sahabat-sahabat sehat yang menonton video ini? Karena ini penting banget. Benar, pesan saya gini, ketika kita dalam kondisi hati lagi negatif, lagi nggak enak, lagi nggak nyaman, tetap lakukan yang positif. Walaupun hati kita lagi negatif. Karena kalau kita tidak melakukan hal yang positif, dia akan bisa jadi akan masuk di lingkaran depresi yang tadi ya Mas saya sebutkan. Gitu. Mas Agus, sebetulnya saya pasti pingin banyak nanya lagi nih, tapi waktu sudah membatasi kita. Teman-teman di belakang layar, kameramen, tim kreatif, ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Mas Agus, makasih banyak sudah berbagi banyak hal terkait dengan kesehatan mental. Dan ini layak untuk kita sambung kembali ya di lain waktu, lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih aktual lagi lah ya. Oke sahabat sehat sekalian, jadi sebagai kesimpulan maka sehat itu utuh, baik fisik maupun mental. Jadi pandai-pandailah untuk berbaik hati kepada kita dan juga memaafkan diri kita, bukan hanya kepada orang lain. Karena hidup untuk hari ini, lupakan yang besok, dan kita tetap masa depan. Boleh jadi apa yang kita anggap tidak baik itu justru yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini juga sebuah kebaikan yang akan menginspirasi kita dalam kesehatan mental. Kita tetap survive, kita tetap berpikir positif. Oke sahabat sehat semua, jangan lupa untuk stay terus di channel ini dalam program Yuk Podcast Yuk Mari Kita Sehat di channel Puskesmas Bagong Jaya. Dan akhirnya sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mas Agus, tetap sehat ya. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.